Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, tanggal 1 Juli 2022, kembali kami BPS Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan rilis berita resmi statistik perkembangan indeks harga konsumen bulan Juni 2022 yang terjadi di Kota Tembilahan. Dan tentu saja kali ini masih melalui daring karena pandemi masih berlangsung di negara kita. Dan tentu saja saya berpesan kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, pada bulan Juni 2022 ini, Kota Tembilahan mengalami inflasi sebesar 0,79% dengan indeks harga konsumen 111,84. Secara nasional juga terjadi inflasi dengan nilai inflasi 0,61% dengan indeks harga konsumen 111,09. Kemudian kalau kita lihat dari 90 kota yang menghitung indeks harga konsumen, sebagian besar 85 kota mengalami inflasi, sementara hanya 5 kota yang justru mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Gunung Sitoli sebesar 2,72%, sementara inflasi terendah di kota Pontianak sebesar 0,07%. Sementara dari 5 kota yang mengalami deflasi, tertinggi di kota Kendari 0,61 deflasi, kemudian di Tanjung Pandan itu deflasi yang terendah 0,03%. Nah, jika kita amati lebih detail berdasarkan kelompok pengeluaran, terlihat pada bulan Juni ini di Kota Tembilahan, sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga atau mengalami inflasi, terutama ini disumbangkan oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian yang kedua, yang penyumbang terbesar adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan memelihara rutin rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Yang lainnya relatif kecil, baik itu perawatan pribadi dan jasa lainnya, transportasi relatif kecil. Ada satu kelompok pengeluaran yaitu di informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami deflasi, sementara yang lainnya tidak terjadi perubahan harga. Kita lihat di tahun ke tahun maupun yang inflasi tahun kalender juga relatif hampir sama, ya, hampir sama. Penyumbang terbesar adalah di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian jika kita lihat lebih dalam lagi ya, di setiap kelompok pengeluaran tadi, yang kelompok pertama di makanan, minuman, dan tembakau terjadi inflasi yang cukup besar dengan andil 0,71 dari inflasi 0,79 tadi. 0,71 itu adalah andil dari kelompok ini, kelompok makanan, minuman, tembakau. Ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Yang tertinggi adalah komoditas cabai merah, kemudian ada telur ayam ras, cabai rawit, ada sayur-sayuran di sana, ada kol, cabai hijau, kemudian bayam, dan seterusnya. Ikan-ikan juga sedikit mengalami kenaikan seperti kerang, udang, ikan nila, ikan belanak, itu juga mengalami kenaikan. Sementara ada beberapa justru mengalami penurunan tapi tidak terlampau signifikan. Kemudian di kelompok pengeluaran makan, pakaian, dan alas kaki relatif stabil, tidak ada perubahan harga. Di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ada sedikit mengalami kenaikan di kelompok ini yang disumbangkan oleh komoditas seng, atap nih, atap seng dengan andil 0,04. Kemudian di kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ada sedikit kenaikan yang disumbang oleh komoditas sabun, deterjen, baik itu yang bubuk maupun cair. Kesehatan relatif stabil, tidak ada perubahan harga. Sementara di kelompok pengeluaran transportasi ada kenaikan harga di beberapa komoditas, khususnya di kenaikan harga aki. Ini ada kenaikan sedikit, dan helm juga ada kenaikan sedikit. Di kelompok pengeluaran berikutnya, yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, justru mengalami penurunan harga
ini disumbangkan oleh komoditas laptop atau notebook dan televisi berwarna. Di rekreasi olahraga dan budaya relatif stabil, kelompok pengeluaran pendidikan juga tidak ada kenaikan harga. Di penyediaan makanan, minuman, atau restoran juga tidak ada perubahan harga di sana. Kelompok pengeluaran terakhir yang kita hitung dalam penyusunan indeks harga konsumen yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan harga. Ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di sana seperti bedak, parfum, pasta gigi, dan sabun mandi cair. Sementara itu, emas perhiasan justru di bulan ini mengalami penurunan setelah di beberapa bulan terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika kita bandingkan kondisi inflasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di bulan Juni ini justru ada sedikit perbedaan. Juni 2022 mengalami inflasi 0,79, sementara di Juni 2021 justru mengalami deflasi 0,32. Ini pola yang berbeda. Kemudian di inflasi tahun kalender juga begitu, di tahun kemarin hanya 0,21, di tahun ini dari Januari sampai Juni sudah mencapai 4,11. Ini cukup tinggi. Sementara untuk dari tahun ke tahun, ya berarti Juni 2021 dibandingkan Juni 2020 itu mengalami inflasi 0,59, sementara Juni 2022 dibandingkan dengan Juni 2021 sudah mencetak rekor inflasi 5,03. Ini sebuah warning yang harus mulai diperhatikan karena sampai dengan semester 1 sudah cukup tinggi. Jika kita lihat secara series ya dari 3 tahun terakhir yang dihitung angka inflasi, terlihat bahwa di bulan Juni ini ya di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Juni, jika kita lihat pola di tahun 2021 dan pola di tahun 2020 ada sedikit perbedaan pola di sana. Ini harus kita cermati. Di tahun 2021 relatif landai, di tahun 2020 memang ada kenaikan, dan di tahun 2021 ini justru dari awal tahun kemarin malah menunjukkan cukup tinggi dan sekarang relatif melandai tetapi pada posisi inflasi yang cukup tinggi untuk inflasi bulanan. Di inflasi tahun ke tahun juga terlihat berbeda. Di tahun 2020 ini semester 1 sudah terlihat bahwa grafiknya mengalami kenaikan cukup tinggi, mendaki, sementara di tahun 2020 dan 2021 relatif datar. Kita lihat di sana. Jadi ini perlu kewaspadaan kita bersama, kita kaji indikator-indikator lain ya, baik itu domestik maupun global, untuk mempertajam analisis sehingga bisa diambil kebijakan yang tepat dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga yang menurut sementara ini cukup tinggi. Dari 3 kota yang menghitung indeks harga konsumen di Provinsi Riau, Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan, terlihat bahwa untuk inflasi bulan Juni ini justru Tembilahan mengalami inflasi yang relatif lebih kecil dibandingkan 2 kota lainnya. Tertinggi di kota Pekanbaru, inflasi 2%, sementara Dumai inflasi 1,56% dan Tembilahan hanya 0,79%. Demikian juga untuk inflasi kalender dan inflasi dari tahun ke tahun juga Tembilahan kenaikan harganya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan 2 kota lainnya baik Pekanbaru maupun Dumai. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan terkait perkembangan harga-harga di Kota Tembilahan pada kondisi bulan Juni tahun 2022. Jika Bapak Ibu pengguna data membutuhkan data lain selain inflasi, baik itu data sosial, data perekonomian, data yang lainnya, bisa diakses di website kami, baik itu di level kabupaten, inhelkap.bps.go.id, di level provinsi, rio.bps.go.id, dan level nasional di bps.go.id. Jika Bapak Ibu lebih nyaman dengan komunikasi yang mobile, maka Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi baik itu di Google Play untuk aplikasi Android maupun App Store untuk pengguna iPhone.
Di sana ada aplikasi Allstat BPS yang bisa digunakan untuk mengakses data-data yang disajikan BPS secara mobile. Dan jika ingin melakukan tatap muka langsung dengan berbagai protokol kesehatan yang harus tetap dipatuhi, Bapak Ibu bisa berkunjung ke kantor kami di BPS Kabupaten Regiri Hilir di Jalan Praja Sakti nomor 11 Temilahan. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.